Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan update ya pergerakan BTC dan beberapa ALT coin yang teman-teman kemarin request. Dan kalau yang nggak ini soalnya aku lupa ya koin-koin apa aja yang di request teman-teman kemarin. Tapi jangan lupa sebelum kita ke pokok pembahasan, jangan lupa yang baru bergabung di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Dan yang mau bergabung di channel Telegram aku, linknya ada di deskripsi, grupnya juga ada ya. Dan yang mau donasi di Saweria, linknya ada di deskripsi juga. Dan yang mau teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacakan chatnya, tolong tulis aja di kolom komentar, nanti insya Allah akan bikinkan videonya ya. Ya udah, kita langsung ke Bitcoin dulu ya. Kita buka advance chartnya dulu. Kita buka TF 1 jam ke depan ya. Seperti biasa untuk indikatornya Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, terakhir Stochastic RSI ya. Untuk TF 1 jam ke depan ya, MACD-nya mau naik ini. Tapi Stochastic RSI-nya ini mau ngalah, ada bengkokan mau ke bawah ya. Mau kayak gini. Dan minimal koreksinya, tapi kalau di TF kita cek dulu di TF 30 dulu. Kalau dia naik, jadi ini naik. Enggak, ini kayaknya memang koreksi beneran ya. Di TF 1 jam ini memang bengkok ini koreksi, tapi kayaknya nggak terlalu dalam sih. Ya minimal ke 470, ke 467, lalu ke sini paling dalam. Nih paling dalam di 462. Dan ini juga naik ya seperti yang aku bilang kemarin, kalau jebol di 473 di ke 475. Bener ya. Di 2 hari apa 3 hari kemarin ya aku bikin video. Ya udah, kita bikin ke chat 2 jam ke depan. Di chat 2 jam ke depan untuk BTC ya, Stochastic RSI-nya naik ya. MACD-nya sih masih kuat untuk turun, tapi kalau di TF 1 jam tadi naik dulu, bisa nabrak parabolic SAR, malah gagal turun ini ya. Kalau nabrak parabolic SAR di 474 malam ini atau nanti subuh, bisa ke 476, bahkan bisa lebih ya, karena resistnya untuk di TF 2 jam ke depan ini belum ada. Nah di TF 4 jam ke depan ini ya, Stochastic RSI nya tadinya mau naik malah, tapi malah nggak datar kayak gini karena nunggu support dari TF 1 sampai 2 jam ya. Di TF 4 jam pun kayaknya cuma 475 atau 476 ya kalau naik, karena itu resist tertingginya di TF itu ya. Kita cek untuk TF 1D. Di TF 1D juga Stochastic RSI nya nih mau turun ya, tapi datar karena nunggu support ini masih bingung, intinya dia ini masih bingung. Tapi MACD-nya masih kuat untuk naik, mudah-mudahan masih kuat naik lah, tapi masih sama untuk supportnya, resistnya di 476 sampai 475 sampai 477 ya. Tapi kalau dia koreksi paling dalam juga cuma di 440. Itu untuk TF 1D. Kita cek untuk TF 3D. Di TF 3D ini Stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD juga tadinya mau koreksi tapi nggak jadi ya, malah naik. Dan ini sekarang di resist udah jebol resist lah intinya ya. Dan ini mudah-mudahan masih bisa naik karena tanda-tanda di TF 3D belum ada bengkokan di Stochastic RSI, MACD juga sama. Kita cek untuk TF 1W. Nah di TF 1W ini yang bikin bagus banget nih, bikin BTC yang ngejar new ATH ini di TF 1W ini ya. Karena kenapa aku bisa bilang kayak gitu ya, karena Stochastic RSI-nya masih kuat untuk naik ke atas, belum ada tanda-tanda untuk koreksi atau bengkokan ke bawah ya. Dan MACD juga bagus banget ya, tinggal dorong aja langsung. Ini sekarang sih di resist nih di 476 ini. Kalau dia jebol di 476 nanti bisa ke sini 500, bisa ke sini 600, tapi resist yang terdekat ya, target yang terdekat di 500 juta. Kalau dia jebol ya bisa ke sini, dan ini bertahap ya, bisa ke 600 bahkan bisa ke 679 ya. Dan itu bertahap, nggak bisa sekaligus seperti yang aku bilang di video kemarin ya. Di TF2W ini Stochastic RSI-nya ke atas, MACD tadinya mau koreksi tapi nggak jadi ya, karena si Stochastic RSI-nya ngajak naik dulu, berarti dia harus naik. Dan ini juga udah bikin cup candle baru ya, tinggal dorong aja ke sini. Paling skemanya kayak gini nih.
Ini kayak gini, ke sini kayak gini. Mudah-mudahan kayak gitu nanti ya. Dan ini minimal naik sama ke 500 juta. 503 bisa ke 594, paling tinggi bisa ke 694. Kalau ini jebol dalam waktu di akhir tahun lah, bisa ke sini dia bisa new ATH. Pokoknya bisa new ATH-nya di atas 1M ya intinya. Nah, di TF1M juga sama, stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD juga tinggal dorong aja sih. Tinggal nunggu support dan sudah nabrak parabolik SAR, udah pindah ke bawah ya ini. Support terdekatnya ya di TF1W, di TF1M, support terdekatnya sih di sini. Di 55. Lalu bisa ke sini ke 688 dalam waktu dekat ya. Atau 1 sampai 2 bulan ke depan ya. Itu untuk Bitcoin. Kita langsung next DGB ya. DGB ini di request di video kemarin ya. Apa sih DGB ini requestnya tadi? Oh, bakal ATH nggak di 2024 ini, intinya kayak gitu ya. Kita cek dulu. Sebenarnya kalau masalah new ATH itu sebenarnya tergantung dari koinnya. Kalau koinnya itu banyak peminatnya, dia akan new ATH. Tapi kalau dia walaupun gimana ya, walaupun trend up efek Bitcoin, kalau ininya peminatnya sedikit, nggak bakal new ATH. Dia paling ya biasa-biasa aja, bukan biasa sih, nggak ATH lah intinya. Kalau dia peminatnya banyak, sedikit. Kalau peminatnya banyak, insya Allah kayak BNB. Dulu kalau nggak salah BNB itu 500 atau 2500, lupa aku pertama keluarnya dulu. Karena banyak peminat sampai bisa jutaan, nggak turun lagi ya. Ya udah, kita buka DGB, parabolik SAR udah. Stochastic RSI ya. Nah, di TF 1 jam ke depan ini untuk DGB ini stochastic RSI-nya ngajak ke atas ya. MACD juga pasti mengikutin, dan ini cuma naiknya paling tinggi di 113 ya. Atau 115. Itu untuk TF 1 jam ke depan. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan stochastic RSI-nya tadi ngajak koreksi ya, tapi gagal, malah dia mau belok ke atas kayak gini. MACD juga pasti mengikutin sama, ini nggak akan tinggi, naiknya paling di 113 sampai 115 ya. Kita cek untuk TM 4 jam ke depan. Di TM 4 jam ke depan ini stochastic RSI-nya ke bawah, tapi ada tanda-tanda untuk naik ya. Naiknya pun nggak akan tinggi, sama di 113 sampai 115. Udah itu langsung koreksi karena MACD udah bengkok ke bawah. Tinggal dorong aja. Kalau dia nyabrak parabolik SAR nanti koreksi di 105, bisa ke 101 sampai ke 94. Kita cek untuk TF1D. Di TF1D stochastic RSI-nya ngarah ke atas dan udah tinggi banget lah intinya. Paling syukur-syukur pun dia naiknya paling balik-balik ke sini 113 sampai 15. 120 lah paling tinggi ya. Lihat tuh koreksi. Kita cek untuk TF3D. Nah, di TF3D juga sebenarnya bagus banget, cuman ada cumannya, ini stochastic RSI-nya udah di atas banget ya, udah tinggi, udah ngelewatin garis ini. MACD juga baru merah hijau ketiga ya, itu dalam waktu dekat bisa ke 120 sampai 146 ya. Kita cek untuk TF1W. Di TF1W ini stochastic RSI-nya bagus, dari bawah naik ke atas. MACD juga bagus lah, intinya mengikutin. Kalau bisa nabrak parabolik SAR di 138 di dalam 1-2 bulan ini, bisa ke sini ke 254 sampai ke 270 ya. Itu untuk TF1W. Kita cek untuk TF2W. Di TF2W juga bagus, stochastic RSI-nya ngarah ke atas. MACD tadinya mau koreksi nggak jadi, malah ada bekokan kayak gini ya. Bisa dilihat sendiri. Kalau bisa nabrak parabolik SAR di awal tahun nanti atau di akhir tahun ini di 181, bisa ke sini nih. 634, dan itu bertahap ya. Minimal dia naik ke 272. Kalau jebol 272 bisa ke sini. 649, bahkan bisa ke 1148. Tapi kalau untuk new ATH kita nanti cek di TF1M ya. Di TF1M stochastic RSI-nya lagi ke bawah ya. Jadi kalau mau buyback, nih kalau mau buyback di harga 62 sampai harga 96 ya.
kalau mau buyback gitu. Dan kalau bisa nanti di ALT season dia nabrak parabolic SAR di 300-an bisa ke 600 sampai ke sini nih 1164, syukur-syukur bisa ke 1400. Kalau dia masanya banyak peminatnya, insya Allah bisa new ATH ya. Ke koin selanjutnya GLCH ya. GLCH ini apa bisa masih naik puluhan ribu mendekati ATH, kok drop banyak. Oh, kita lihat dulu ya untuk GLCH ini. GLCH kalau seperti yang aku bilang tadi, kalau untuk new ATH ya, dia tergantung dari koinnya sendiri, tergantung dari masanya. Kalau banyak peminat, sama seperti hukum dagang lah intinya ya, trading crypto di spotnya. Kenapa aku bilang sama di hukum dagang? Di mana permintaan banyak, harga akan naik. Di mana permintaan sepi ya turun. Kayak gitulah. Kita buka indikatornya parabolic SAR, stochastic RSI ya. Untuk terakhir di TF 1 jam ke depan ini stochastic RSI-nya nih, MACD dan stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, berarti dia harus koreksi lagi. Kalau bisa nabrak parabolic SAR di 76 berarti bisa lebih mungkin di 75 atau 74 ya. Itu untuk TF 1 jam ke depan. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan lagi naik ya. 2 jam ke depan lagi naik. Tapi MACD mulai bengkok ke bawah ya. Dan di TF 1 jam ke depan juga tadi ngajak koreksi ya. Pasti ini koreksi minimal turun ke 76, bahkan belum ada ya. Itu untuk support terdalamnya di TF 1 2 jam ke depan di 76 ya. Gimana lagi gesernya ini, ntar. Di TM 4 jam ke depan ini stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, masih kuat turun lah intinya. MACD juga baru ngebuka dan merah kedua ya. Minimal turun dia kalau nabrak parabolic SAR mungkin malam ini atau besok di 77, nabrak parabolic SAR langsung bisa ke 76. Sama ya, masih supportnya di 76. Di TM 4 jam ke depan kita cek untuk TF1D. Di TF1D sebenarnya masih bisa naik. Tapi di TF1 24 jam harus ngajak koreksi kalau mau buyback di 68 ya. Kalau di TF1D ini kita nanti cari di TF selanjutnya ini. Sebenarnya ini bagus banget ini stochastic RSI ini. MACD juga belum ada tanda-tanda untuk turun, tapi di TF 1 2 jam sama 4 jam tadi harus koreksi, berarti harus koreksi dulu. Kita cari harga buybacknya. Nah di TF 3 dia stochastic RSI-nya turun ya, tapi udah mulai bengkok ke atas kayak gini. MACD juga belum ada tanda-tanda untuk turun. Jadi seperti yang aku bilang tadi sih, kalau mau buyback di 68 sampai ke 76 ya. Kalau mau buyback kita cari untuk new ATH-nya di TF 1W ya, stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, MACD tapi mau ke atas. Jadi kalau ini pasti koreksi dulu dikit, berarti baru bisa naik ya. Dan kalau mau buyback di 68 sampai 77 atau 76 ya. Kalau dia bulan depan atau di 2-3 bulan depan lah intinya ya. Kalau bisa nabrak parabolic SAR di sini di 357 bisa ke sini ya. Dan itu bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Intinya target terdekatnya ya di sini dulu di 304. Kalau bisa nabrak parabolic SAR di 384 bisa ke sini di 1078 ya. Itu untuk TF1W. Kita cek untuk TF2W. Di TF2W juga bagus, stochastic RSI-nya dari bawah banget, MACD masih datar ya. Dan kalau bisa nabrak parabolic SAR di 985 bisa ke sini seperti yang aku bilang tadi di 2000 sampai ke sini nih. Tapi sebenarnya aku ngeri kalau dikasih harga 11.000 ini, paling tinggi pun di 6 ribuan itu agak berat ya, karena seperti yang aku bilang tadi, koin itu tergantung dari masanya sendiri ya. Kalau banyak peminatnya dia pasti akan moon, tapi kalau dia peminatnya sedikit atau programnya sedikit ya, mau gimana mau naik nggak ada yang beli.
soalnya kayak gitulah. Nah kalau di TF1M mohon maaf ya, indikatornya nggak bisa dilihat ya, tapi kalau nanti pas ILT season dia bisa ke 2116, bisa ke sini nih. Nih ke 6900, bisa ke sini, bahkan bisa ke sini ke 19.000, dan itu bertahap ya, mudah-mudahan sampai. Tapi jangan ambil target tertingginya, ambil target terendahnya ya minimal di 2300 ya. Jadi jangan berharap banyak lah intinya, karena ya seperti yang aku bilang tadi, koin itu semuanya sama, tergantung dari peminatnya itu sendiri. Dimana banyak permintaan ya harga naik, dimana sedikit permintaan juga turun, gampang banget turunnya ya. Nah ini kita lanjut ke koin selanjutnya, Velo ya. Kita cek Velo. Bentar ya. Nah kita cek untuk Velo. Kita buka advance chartnya dulu. Kita buka TF 1 jam ke depan, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Di TF 1 jam ke depan untuk Velo ya. Untuk Velo ini Stochastic MACD nya udah mulai ada bengkok ke bawah. Si Stochastic RSI nya juga udah dari di atas banget ya, tinggal turun aja gitulah. Minimal turun ya ke sini ke 36, kalau nabrak parabolic SAR di 35 bisa ke 34 lagi. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya. Di TF 2 jam ke depan juga Stochastic RSI nya lagi naik ke atas, MACD juga lagi naik ke atas ya. Nih. Tapi di Stochastic RSI nya ada mulai bengkokan mau ke bawah kayak gini. Sama ini, kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di 35 bisa ke 34 bahkan ke 33 ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di TF 4 jam ke depan ini agak lumayan ya. Stochastic RSI ngarah ke atas, MACD juga tadinya mau koreksi tapi nggak jadi. Syukur-syukur dia bisa naik, minimal naik ya di 39. Bahkan bisa ke 41 ya. Itu untuk TF 4 jam ke depan. Kita cek untuk TF 1D. Nah, di TF 1D ini sudah ganteng banget lah intinya ya. Kenapa aku bilang ganteng banget? Stochastic RSI-nya kenceng banget untuk ke atas. Nih. MACD-nya sudah tinggal cross saja, tinggal dorong. Kalau bisa paling lama Senin, hari Senin ya, kalau bisa nabrak parabolic SAR di 39 dia bisa ke sini 41, bahkan bisa ke 44. Itu untuk TF 1D. Kita cek untuk TF 3D. Di TF 3D Stochastic RSI-nya ngarah ke atas. MACD-nya tadinya mau koreksi malah mau naik lagi karena TF 1D tadi ngajak naik. Kalau dalam minggu depan bisa nyampe di harga 52 ya. Minggu depan bisa nyampe di harga 52. Dia bisa ke sini ke 69, bahkan bisa ke sini. Dan itu bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Karena ini TF 3D ini bisa makan sampai 3-4 bulan ya waktunya. Nah, di TF 1W ini Stochastic RSI-nya ngarah ke bawah. Nih, tapi mulai ada bengkokan untuk ke atas. MACD-nya lagi di atas, belum ada tanda-tanda untuk turun, dan nanti kalau dia koreksi bisa nyentuh di 32, bisa ke sini nih. Di 12. Kalau mau buyback jadi di harga di 12. Nanti saat dia koreksi di 12 sampai ke 27 ya. Kalau mau buybacknya nanti di TF 1W. Kita cek untuk TF 2W. Di TF 2W ini nih yang ngajak koreksi nanti ini di TF 2W ini untuk Velo ya. Karena Stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD pun pasti mengikutin. Seperti yang aku bilang tadi, kalau mau buyback di harga 12 sampai 27 ya. Nah, kita cek untuk TF 1M. Mohon maaf ya, untuk TF 1M ini Stochastic RSI-nya indikatornya nggak bisa dilihat ya. Jadi kita next coin Breeze ya. Kita cek Breeze. Mana sih Breeze? Breeze itu di USDT apa di benar USDT ya. Kita cek dulu untuk Breeze. Kita buka advance chart-nya ini. Sebenarnya aku paling suka koin-koin yang kayak gini nih. Koin yang murah, kalau naiknya sedikit pun terasa ya. Seperti Shiba, PP, suka aku kayak gitu. Kita buka advance chart-nya dulu, indikator seperti biasa ya, TF 1 jam ke depan, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, terakhir Stochastic RSI ya.
Nah, di TF 1 jam ke depan ini static RSI nya ngarah ke atas. MACD juga masih kuat banget untuk ke atas. Minimal naik ke 15 lalu bisa ke 16 ya. Syukur-syukur bisa ke 17. Itu untuk TF 1 jam ke depan. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan static RSI nya masih kuat naik. MACD juga belum ada tanda-tanda untuk koreksi. Ya minimal naik sama sebenarnya ke 15, 16 bahkan bisa ke 17 ya. Itu untuk TF 2 jam ke depan untuk breeze ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Untuk 4 jam ke depan static RSI-nya masih ngarah ke atas, akan tetapi sudah tinggi banget ya. Nah, dan kalau dia ini udah nabrak parabolik SAR, ini parabolik SAR-nya udah pindah ke bawah. Minimal naik ke 15, 16 bahkan bisa ke 17 atau 18 ya untuk TF 4 jam ke depan. Kita cek untuk TF 1D. Di TF 1D ini breeze ya. Static RSI-nya ngarah ke atas. MACD juga udah cross, sudah keluar dikit ini nih. Nih udah keluar dikit. Dan malam ini atau Senin nanti kalau bisa nabrak parabolik SAR di 16, bisa ke sini nih. Bisa ke 25, tapi minimal lah bisa ke 20 sampai ke 25 ya. Itu untuk TF 1D. Kita cek untuk TF 3D. TF 3D breeze ya. Static RSI juga masih kuat untuk naik. MACD baru mau cross nih di awal bulan depan atau di akhir bulan depan ya. Kalau bisa nabrak parabolik SAR di 19, paling lama itu di akhir atau di awal bulan depan bisa ke sini dia. 40. Minimal lah ke 30 sampai ke 40. Dan itu bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Itu untuk TF 3D breeze ya. Kita cek untuk TF 1W. Mohon maaf di TF 1W ini indikatornya nggak bisa dilihat ya. Jadi kita koin selanjutnya LOM ya. LOM sama Pando. Kita cek untuk LOM Pando. LOM sama Pando ya. LOM dulu ya. Dan untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacakan chatnya, tulis saja di kolom komentar ya. Nanti aku akan bacakan di video selanjutnya. Kita buka advance chatnya dulu di TF 1 jam ke depan. Di TF 1 jam ke depan kita buka indikatornya dulu. Buka TF 1 jam ke depan, indikator seperti biasa ya. Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI. Di TF 1 jam ke depan ini ya, Stochastic RSI-nya sih dari bawah mau mulai ngarah ke atas ya. MACD pasti ngikutin, tapi nggak akan tinggi naiknya, paling ke sini 1857. Tapi kalau bisa nabrak parabolic SAR di 2009 bisa ke sini paling di 2205 ya. Dan itu pun agak berat ya. Kita cek untuk TF 2W dulu. Nah, benar kataku bilang agak berat karena apa? Di Stochastic RSI di TF 2 jam ke depan curam banget untuk turun. MACD pasti ngikutin, dan ini udah mulai nabrak parabolic SAR. Ini parabolic SAR-nya udah pindah di atas ini. Ya minimal turun ke 1599 bahkan bisa ke 1546 ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di TF 4 jam ke depan juga Stochastic RSI-nya baru mau ngajak koreksi ya. MACD pasti mengikuti nanti kayak gini. Di garis birunya ini nanti kayak gini nih. Kalau nabrak parabolic SAR di 1612 bisa ke sini nih. Ke 1466 ya. Kita cek untuk TF 1D, kita cari support lagi. Nah, di TF 1D ini jadi kalau mau buyback nih di sini nih ya. Karena di TF 1D ini Stochastic RSI-nya udah mulai ngarah ke atas. Walaupun MACD-nya belum ada tanda-tanda untuk bengkok ke atas ya, tapi kalau mau buyback untuk si LOM ini di 1544 sampai ke 1260. Syukur-syukur bisa beli di harga 900-an ya. Karena ini mau bikin cup candle baru. Nih, kayak gini kurang lebih. Kita cari di TF 3D ya untuk sama, ini kayaknya agak dalam ya. Karena di TF 3D ini Stochastic RSI-nya curam banget untuk ke bawah. MACD juga udah bengkok curam untuk turun ya. Nih. Seperti yang aku bilang tadi, minimal nantilah kita cari harga buybacknya ya. Di 1167 sampai di sini nih di 600 ya. Kalau mau buyback jadi di harga 600 sampai
970-an ya kalau mau buyback silom ini. Karena ini curam banget untuk koreksi ya. Kita cek untuk TF1W, di TF1W pun sama. Ini baru nembus bulan berapa ini? 2003 ini ya. 9 Oktober. Itu pun baru new ATH silom nih ya. Nah, ini tinggal koreksinya ya seperti yang aku bilang tadi di 600-an sampai 900 ya kalau mau buyback. Ini karena stochastic RSI-nya masih baru curam banget, baru turun pula nih. MACD udah bengkok patah. Tinggal kayak giniin aja. Udah habis dia turunnya. Seperti yang aku bilang di 600-an ya kalau mau buyback. Nah, di MACD 2W ya, stochastic RSI-nya udah baru mau bengkok. MACD juga kayak gitu, udah baru mau bengkok kayak gini. Dan ini juga baru di bulan berapa tadi ya? 2003. Bener, tanggal 9 2003 tadi ini new ATH. Ini sulit banget sebenarnya mau kejar new ATH lagi, tapi siapa tahu ya. Jadi kalau mau buyback, tapi aku nggak rekomendasiin lah ini koin ini. Karena baru banget untuk nyentuh new ATH ya. Kita cek untuk TF1M nya, di TF1M stochastic RSI indikatornya nggak ada ya, cuman garis satu ini aja. Jadi mohon maaf aku nggak berani berspekulasi. Kita next koin Pandu ya, koin terakhir Pandu. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di VIP channel aku, nanti cek aja di Telegram aku ya, di channel Telegram biayanya cuma 500.000 untuk selamanya. Dan itu apa aja yang didapat sih, sinyal crypto spot ya, trading spot dan future. Selain itu juga ada edukasi lah, diajarin baca chat sampai bisa lah intinya kayak gitu. Dan itu privat ya, sendiri-sendiri. Materinya juga nanti ku kasih sebelum kita langsung praktek bareng sama aku, nanti bisa tanya jawab, gampang lah intinya ya. Jadi kalau mau teman-teman yang mau bisa baca chat dan dapat sinyal VIP ya, silahkan bergabung. Ya udah, kita langsung ke koin Pandu ya, koin terakhir untuk video kita kali ini. Kita buka advance chartnya dulu. Kita buka TF 1 jam ke depan. Bollinger Band untuk indikator seperti biasa ya, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, di TF 1 jam ke depan ini ya, si Pandu ini stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, tapi ada bengkokan mau ke atas ya. Nih, mau kayak gini, mudah-mudahan bisa ngangkat ya. Tapi ini nggak akan tinggi, paling di sini. Di 37 sampai 38, 39 lah. Kalau andaikan naik, karena MACD juga baru mau cross nih. Nih. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan untuk Pandu ya. Nah, di TF 2 jam ke depan pun stochastic RSI udah di atas banget, MACD juga udah mulai ada bengkokan ke bawah ya. Andaikan dia nanti gak jadi koreksi, skemanya kayak gini nih. Nih, malah kayak gini, paling juga mentok-mentok di 39 ya. Itu untuk TF 2 jam ke depan. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan untuk Pandu ya. Nah, di TF 4 jam ke depan nih stochastic RSI-nya kenceng banget untuk naik, MACD juga baru cross merah hijau ketiga ya. Hijau ketiga nih. Kalau bisa nabrak parabolic SAR malam ini di 36 bisa ke 37 sampai 39 sama ya. Syukur-syukur bisa ke sini nih. Syukur-syukur tapi ya. Kita buka chat TF 1D ya. TF 1D ini stochastic RSI-nya juga bagus dari bawah ngarah ke atas, MACD juga pasti ngikutin. Nah, ini di minggu depan atau di awal atau di akhir bulan depan ya, kalau bisa nabrak parabolic SAR di 43 bisa ke sini ke 49, dan itu bertahap. Syukur-syukur dia bisa ke sini nih ke 58. Itu untuk TF 1D Pandu ya. Kita cek untuk TF 3D. Di TF 3D stochastic RSI-nya ngarah ke bawah tapi ada mulai bengkokan untuk ke atas kayak gini ya. Nih. Untuk MACD pasti ngikutin, ini nggak jadi koreksi ya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau di awal atau di akhir bulan depan atau di 2-3 bulan ke depan ya, bisa nabrak parabolic SAR di 49, bisa ke sini ke 61, bahkan bisa ke 132. Syukur-syukur bisa ke 192. Dan itu bertahap ya kayak gini. Lalu aku buat skemanya dulu. Gini. Nah,
syukur-syukur ya bisa sampai di 100-an ya. Kita cek untuk TF1W. Di TF1W ini yang agak jelek ya. Karena apa jelek? Stochastic RSI ngajak koreksi, MACD juga pasti mengikutin nih. Nih pasti ini nanti mengikutin kayak gini. Jadi kalau mau buyback si Pando, kalau bisa di harga 25 sampai di berapa ini? Sebenarnya ini harga support ya. Harga 25 sampai ada harga 1 pernah malah ya si Pandu ini. Jadi kalau mau buyback di harga 1 sampai 25 ya. Itu supportnya ya. Kita cek untuk TF2W. Nah, TF2W ini sangat bagus, stochastic RSI-nya di bawah, tinggal nunggu dorong. MACD belum ada tanda-tanda koreksi. Kalau nanti di ILT season bisa nyentuh di 231 bisa ke sini nih. Bisa ke 299, bisa ke 500, bahkan bisa ke sini. Syukur-syukur nyari new ATH ya, syukur-syukur. Kita cek untuk TF1M. Nah, di TF1M mohon maaf ya. Untuk indikatornya cuman garis 1, cuman kita lihat kalau dia bisa nabrak parabolic share di ILT season nanti di 2024 antara bulan 6 paling lama bulan 6 lah. ILT season tuh di 2024. Kalau bisa nyentuh 2000 di 641 bisa syukur-syukur bisa new ATH ya. Tapi aku nggak berani bilang new ATH karena ya seperti yang aku bilang tadi, koin itu sama aja tergantung dari banyak peminatnya atau enggak. Karena semakin banyak peminat ya semakin harga semakin tinggi lonjakannya, yang banyak beli soalnya. Tapi kalau sepi ya gitu-gitu aja, stuck atau bisa turun ya. Ya udah, kita udahin aja video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe bila ini bermanfaat ya. Dan yang mau request koin apa yang mau dibacakan chatnya, tulis saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.